أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Shadaqallahul azim. Wal ismu, kata Nabi, sedangkan dosa itu, karakteristik dosa itu adalah mahaka fi nafsi, yang membuat jiwamu itu terasa ganjil, terasa gelisah. Itu dosa. Wa taraddada fi sadri, dado kita goncang, bukan cuman hati gelisah, tapi dado kita dak dikduk dak nyaman. Lihat apa? Koruptor itu, walaupun mereka tidur di hotel, itu dak tenang, Pak. Dak tenang. Semua pelaku maksiat itu, walaupun mereka sedang menikmati kegemilangan hartanya, kegemilangan kekayaannya, sebenarnya jiwa dan hati mereka itu tidak tenang. Terutama saat yang dia nikmati itu habis. Saat yang dia nikmati, yang dia makan, yang dia fasilitasi itu hilang. Mulai dia tidak tenang, tidak tentram. Ya. Wa in aftakan nasu wa aftuka. Walaupun manusia berulang kali membenarkanmu. Jadi walaupun banyak orang memuji kita, kemudian mereka meyakinkan kepada kita, tapi hati kita, jiwa kita masih tidak tenang, hati-hati, itu alamat yang sedang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Ini Pak. Apa Pak hakikat dosa tadi kata Rasulullah? Dua Pak hakikat dosa itu. Satu, yang membuat jiwa kita gelisah, yang membuat jiwa kita ini tidak nyaman, tidak tenang. Jiwa Pak, jiwa kita, ya, sini salah, kesana salah, berkata salah, ngelihat salah, berbuat salah, tidak tenang. Buronan-buronan itu tenang tak kira-kira? Tidak tenang. Tidak tenang. Ngapa? Karena dia melakukan suatu perbuatan yang salah. Atau misalnya yang tadi kita sebut koruptor yang belum ketahuan, itu pas pensiun Pak, pejabat-pejabat itu tidak tenang kalau Pak. Karena banyak pejabat pas pensiun diperiksa kejaksaan, tidak tenang dia. Padahal hakikat pensiun itu mengakhiri pekerjaan dengan husnul khotimah, tapi malah terjerat KPK atau kejaksaan tadi Pak, karena dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat goncang jiwanya, tak tenang dia. Ya, makanya ada orang makan lauk ayam sama lauk kerupuk itu tidak jamin Pak. Lihat siapa yang tenang. Ya, lihat siapa yang tenang. Boleh jadi yang makan nasi lauk kerupuk itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman daripada yang makan lauk ayam. Jadi bukan dilihat dari apa yang kita makan, ya, tetapi dilihat dari bagaimana ketenangan jiwa kita tadi. Al-Quran dan hadis menyebutnya nafsun, jiwa Pak. Nafsu, jiwa. Nafsu itu bukan birahi, bukan, tapi jiwa arti. Nafsu itu ada tiga. Ada namanya nafsul ammaroh, jiwa yang dikit-dikit mudah marah, mudah tersinggung, mudah nak bekapaan, ya misalnya. Pokoknya mudah ini nafsul ammaroh namanya Pak. Ini digerakkan murni biasanya pengaruh-pengaruh kemaksiatan.
Ya, maka dianjurkan oleh Al-Imam As-Subki untuk memperbanyak berzikir, olah lisan dan olah hati. Orang yang sering punya nafsul amarah ini, ya, amarah itu dari setan, Pak. Amarah itu. Makanya ingat, Rasulullah mengatakan kalau kita marah, sunnahnya apa? Kalau saat itu kita sedang berdiri, disuruh duduk. Jangan nambah naik pucuk, jangan. Kalau lagi duduk, berbaring. Maksud Nabi itu ubah posisi supaya terkendali. Ya tak? Kalau kita saat itu belum wudhu, dilawan dengan istighfar. Siapa sih yang tidak pernah marah? Marah, Pak, manusia namanya. Islam datang untuk ngasih tahu kita sifat marah itu bawaan kita yang masuk ke nafsu tadi. Nah, Islam tuh datang ngasih tahu, cak ini cara ngelolanya. Jangan dikendalikan oleh yang marah tadi. Marah itu tidak baca dihilangkan, Pak, tapi bisa dikendalikan. Ya, itu sifat kita. Manusia itu cak itulah, Pak. Manusia itu mudah marah. Apa lagi sifat kita? Suka hasad, suka dengki. Apalagi sifat anak Adam yang paling parah itu adalah tidak pernah puas. Apa bahasa gitu ini? Serakah. Anak Adam ini, Pak, paling rakus. Kita ini anak Adam galuh. Nabi dewek yang ngomong itu. Kita ini tidak bisa lepas dari sifat tamak, sifat rakus dengan dunia. Sampai-sampai Nabi gambarkan cak ini, Pak. Kata Nabi, lau kana ibnu Adam, anak Adam itu, kata Nabi, lau u'tiya minhu wadiyan, seandainya dia diinjuk sebuah lembah. Anak Adam nih, Pak, kita nih nah, diinjuk sebuah lembah, isi lembah tuh emas, perak, perhiasan galuh. Kata Nabi, ahabba minhu thaniyan, belum puas dia, masih pengen lembah yang kedua yang isinya juga sama cak itu. Lah diinjuk yang kedua, puas tak? Ahabba minhu thalisan, dia masih pengen lembah yang ketiga, yang kalau pacak isinya lebih banyak daripada itu. Diinjuk ketiga, puas tak? Tak. Masih pengen keempat, pengen yang kelima, pengen keenam, pengen ketujuh. Apa ujian Nabi, Pak? Wala yasuddu jaufa ibnu Adam, idak kate yang pacak menghilangkan sifat rakus anak Adam, illa kecuali turab, kecuali tanah. Maksudnya apa, Pak? Mati. Kematian itulah yang pacak memutus kerakusan anak Adam terhadap dunia ini. Maksud Nabi itu sebelum mati sering-sering ingat mati. Maksud Nabi itu adalah kalau pengen rakus kita, tak puas kita dengan dunia itu hilang, sering-sering ingat mati. Kalau ingat mati itu adalah salah satu upaya kita untuk memutus kelezatan dunia. Karena kata Rasulullah, aktsiru bidzikriha dzimul ladzat, sering-seringlah, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan dunia. Apa, Pak, kelezatan dunia itu? Makan lemah, duit lemah, harta banyak, lezat tuh kan. Yang dapat memutus kelezatan itu cuman maut, kematian. Monlah mati, sudah. Setinggi apa jabatan kita, semulia apa kita di hadapan masyarakat, tak lama, Pak, tak lama. Ada tulisan menarik itu, Pak, di WA itu kan, kalau kita mati itu, Pak, sedih tak keluarga kita? Sedih. Tapi lama tak? Lama. Tapi paling lama 100 hari, Pak, sedih. Emang kalau mereka nangis, yang begawi tak begawi, yang tak sekolah jadi tak sekolah. Mereka nangis paling lama 7 hari, Pak, sedih. Habis itu yang sekolah tetap sekolah, yang begawi tetap begawi, yang main bola tetap main bola, yang ke masjid tetap ke masjid, yang ke pasar tetap ke pasar. Anak-anaknya tadi, Pak. Nah sekarang berejolah kita yang dikubur itu, ya, hilang semua. Maka kelezatan dunia itu dia akan sirna kalau kita sering mengingat kematian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika jiwa kita tidak tenang, berarti perbuatan yang kita lakukan itu boleh jadi ada suatu kesalahan di dalamnya. Ya, nah, coba kita ingat baik-baik. Boleh jadi kita pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat kita ini merasa tidak tentram, tidak nyaman,
maka curigailah itu adalah suatu dosa, suatu perbuatan dosa, dan itu dipengaruhi oleh nafsul ammarah tadi. Dan yang kedua, nafsu itu ada namanya nafsul lawamah, Pak. Nafsul lawamah itu adalah jiwa pemberontak, setengah-setengah, ya setengah-setengah. Kadang dipakai ibadah, kadang dipakai maksiat. Nah, caknya gitu nih yang tengah-tengah ini ya. Jangan sampai amarah tadi ya. Nah, nafsu yang paling bagus tuh namanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang akan dipanggil Allah dengan panggilan terbaik tuh Pak adalah nafsul mutmainnah inilah, Pak. Pengen enggak Bapak Ibu pada saat meninggal nanti dipanggil wahai jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jangan sampai nafsul ammarah, nafsul lawamah malah yang dipanggil. Wahai nafsul lawamah, wahai nafsul ammarah, binasa gitu loh. Ngapo? Itu terjadi karena nafsu kita, jiwa kita tadi selalu tidak tenang, dan itu pertanda ada dosa-dosa yang belum kita istighfari atau belum kita taubati. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, filosofi atau hakikat dari dosa itu adalah orang yang berbuat dosa biasanya, bukan biasanya, malah kebanyakan dia ini tidak mau dosanya itu diketahui oleh orang lain, atau aibnya itu khawatir diketahui oleh orang lain. Nah, orang yang cak ini Pak, dalam fikihnya tidak boleh diomong tidak boleh digibahi. Beda kalau orang tersebut lah bangga dengan dosa dia dewek, dia omong-omong kenyo, aku dulu 10 ku bunuh wong, wih, dia omong kenyo Pak. Nah, artis-artis itu Pak, itu mereka bangga dengan dosa orang-orang cak itu, tidak apa-apa kita omongi, itu bukan gibah. Tapi kalau orang itu masih malu, masih takut, itu permasalahan dengan dirinya, itu dosa. Tapi kita tidak boleh membuka aib dia, itu namanya gibah, masih tidak masuknya, kecuali ada kemanfaatan atau hal yang baik yang ingin kita tuju di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kelola jiwa kita, ya. Kita belajar mengelola jiwa kita tentunya dengan cara memperbanyak tadabbur ayat-ayat Allah dan tadabbur hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak akan cukup kalau kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, bimbingan, petunjuk, hidayah, tentunya taufiknya serta inayahnya untuk kebaikan hidup dan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.